warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Hidayat, CGP Angkatan 9 dari SDN 2 Raja Mandala Kulon. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1A6 yaitu demonstrasi kontekstual terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pembelajaran berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan nasional karena beliau berjuang di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Taman Siswa pada zaman kolonial Belanda bagi pribumi jelata untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan kaum priayi. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu ing ngaso sung tulodo, guru berada di depan memberikan teladan yang baik kepada siswa. Yang kedua adalah ing madya mangun karso, di mana guru berada di tengah untuk memberi semangat dan motivasi kepada siswa. Dan yang ketiga, tuturi handayani, yaitu guru berada di belakang untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik. Pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, diantaranya ada asas pendidikan yang berpihak pada murid, di mana pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta kodrat anak sehingga menjadi manusia yang merdeka, mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berhubungan dengan potensi atau bakat yang mereka miliki dan sebagai lingkungan alam tempat tinggalnya dengan karakteristik sosial budayanya. Kodrat zaman berhubungan dengan membimbing anak sesuai dengan zamannya. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Penerapan pendidikan yang berpihak pada murid yang saya demonstrasikan dan saya lakukan di kelas yaitu pembelajaran yang aktif dan kreatif, di mana anak-anak kelas 1 belajar berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan lembar kerjanya dan kemudian mereka mempresentasikan hasil kerja di dalam diskusi kelompoknya sehingga pembelajaran menjadi aktif dan kreatif. Yang kedua yaitu yang saya terapkan di sekolah, pendidikan yang berpihak pada murid pada pembelajaran yang menyenangkan, yaitu pembelajaran bermain sambil belajar, anak-anak merasa senang dan pembelajaran menjadi semakin bermakna. Penerapan pendidikan yang berpihak pada murid untuk mengembangkan minat bakat sesuai dengan kodratnya, diantaranya peserta didik dapat mengikuti beberapa kegiatan ekskul yang ada di sekolah, diantaranya marching band, karate, pramuka, silat sesuai dengan kodratnya. Selain itu, siswa juga dapat memilih kegiatan olahraga yang mereka sukai, diantaranya yaitu senam lantai, sepak bola, renang, dan voli. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah saya diantaranya yaitu yang pertama penerapan budi pekerti 5S, salam senyum, sapa, sopan, santun, dan salam. Kemudian setiap masuk kelas sebelumnya berbaris terlebih dahulu dan melaksanakan upacara bendera untuk meningkatkan kedisiplinan. Penerapan pembiasaan budi pekerti dalam keagamaan di sekolah saya menerapkan pembiasaan anak-anak pada hari Jumat melaksanakan sholat duha, kultum, dan bersedekah. Kemudian melaksanakan senam setiap hari Sabtu. Penerapan pembiasaan selanjutnya yaitu penerapan pembiasaan budaya membaca, yaitu literasi yang selalu
pada hari Rabu, di mana literasi ini anak-anak membaca ada yang di dalam kelas, di luar kelas, ataupun di tempat-tempat yang sudah disediakan seperti saung baca. Dalam penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentu saja ada tantangan yang saya hadapi, di antaranya yaitu pertama, masih rendahnya motivasi siswa dalam belajar aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri. Yang kedua, guru belum maksimal dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya bersama guru yang lainnya mencari solusi untuk memecahkan masalah tantangan tersebut. Di antaranya yang pertama, kami akan menggunakan strategi atau model pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa menjadi termotivasi untuk belajar aktif, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, kepada gurunya supaya ada kemauan untuk berubah, bergerak dengan cara mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.